ya, selanjutnya kita harus tahu dulu apa itu akuntansi. Jadi tak kenal maka tak sayang. Kita harus kenal dulu apa itu yang dinamakan akuntansi. Mungkin dari teman-teman yang dulu ada backgroundnya akuntansi ada? Ada enggak ada? Ada ya. Jadi tidak asing lagi namanya akuntansi, pasti untuk teman-teman itu sudah sesuatu yang biasa. Jadi akuntansi itu apa? Akuntansi itu seni mencatat, mengumpulkan, mengiktisarkan yang nantinya dari catatan-catatan panjenengan itu akan dibuat sebuah laporan. Itu ya. Jadi mungkin yang dulu-dulu panjenengan itu mencatat ataupun menggolongkan transaksi itu sudah bisa, yang namanya nanti jurnal umum yang nantinya akan dibuat ke laporan keuangan. Itu ya. Oke. Pembagian akuntansi itu berbeda dua, akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen. Kalau akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen itu bedanya di peruntukannya. Kalau akuntansi manajemen itu biasanya diperuntukkan untuk pihak-pihak. Kalau akuntansi keuangan biasanya peruntukannya untuk ya kan? Oh mas? Sebelumnya mau tanya, pihak internal itu seperti apa dan siapa saja? Oke, pihak internal itu seperti manajer, direktur, terus seperti karyawan dan lain sebagainya. Itu pihak internal ya. Kalau pihak eksternal itu seperti bank, kreditur, debitur, pemerintah dan lain sebagainya. Gitu ya. Fungsinya untuk apa? Kalau akuntansi manajemen itu fungsinya untuk pengambilan keputusan strategis. Jadi ketika contoh katakanlah ternyata penjualan di bulan ini itu kok menurun. Nah, itu nanti pihak internal itu mencari tahu kenapa. Oh ternyata penjualan di A itu belum dibayar sekian bulan atau sekian tahun, gitu ya. Oh ya sudah, kalau gitu kita tidak perlu lagi suplai ke perusahaan. Jadi ketika ada akuntansi manajemen, ada catatan-catatan manajemen itu nanti diperuntukkan untuk pengambilan keputusan pihak internal. Sedangkan untuk akuntansi keuangan itu ya laporan keuangan panjenengan. Jadi dilihat nih untuk kreditor, ini ada proposal laporan keuangan. Saya mau menawarkan untuk investasi ke perusahaan saya. Jadi di sana terlihat labanya berapa, penjualannya berapa, terus beban-bebannya berapa, hutangnya berapa. Jadi nanti pihak eksternal itu bisa menilai, oh ternyata perusahaan ini pantas untuk diberi pinjaman. Oh perusahaan ini ternyata pantas untuk diberi investasi. Itu ya peruntukannya ya. Paham teman-teman? Kita lanjutkan ya, persamaan akuntansi. Jadi persamaan akuntansi itu adalah harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Itu ya. Jadi kan harta atau aktiva itu kan di sisi kiri. Untuk kewajiban sama modal di sisi kanan. Jadi maksudnya seperti apa? Oke, jadi maksud dari persamaan harta adalah sama dengan kewajiban plus modal itu seperti ini. Kalau jangan masih ingat posisi keuangan, laporan posisi keuangan, ini adalah harta ya atau aset, biasa disebut aset. Ini adalah kewajiban. Sini modal. Oke. Ini ya. Jadi maksudnya adalah katakanlah teman-teman memberikan modal ke perusahaan. Teman-teman memberikan modal 50 juta ke perusahaan. Berarti
modal di sini adalah katakanlah modal Siska 50 juta. Di sini berarti juga harus ditulis kas 50 juta. Ini ya? Oke. Terus katakanlah teman-teman membeli mesin. Teman-teman membeli mesin dengan cara kredit. Ya, membeli mesin dengan cara kredit. Berarti di sini utang, katakanlah mesinnya adalah 10 juta. Utang 10 juta. Sini berarti mesin 10 juta. Tadi kan jumlah berapa ini? Berapa? 60 juta. Ini 60 juta. Nah, ini yang dinamakan persamaan. Paham ya? Jadi harta itu harus sama, total harta itu harus sama dengan total utang ditambah utang. Itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi yang pertama adalah kesatuan usaha. Jadi akuntansi itu satu kesatuan dalam usaha. Terus going concern. Going concern itu berkelanjutan. Jadi ketika katakanlah saldo akhir itu nanti akan menjadi saldo awal bulan berikutnya. Itu ya. Oke, harga perolehan. Jadi di dalam pencatatan itu bukan banyaknya item yang dicatat, tapi harganya. Katakanlah dengan membeli persediaan 5 kilo. Jadi yang dicatat itu adalah harga perolehan, bukan 5 kilo. Itu ya. Objektif itu ya apa adanya. Jadi pencatatan di dalam akuntansi itu harus objektif. Bukan terus karena dengan mencatat kepada supplier terus mari menunggu. Ya, jadi objektif itu ya harus sesuai. Kalau harganya 5.000 ya jangan 5.000. Kalau harganya 10.000 ya 10.000. Itu ya. Oke, lanjut. Pencatatan laporan keuangan itu ada keterbatasannya. Di antaranya yang pertama yaitu laporan keuangan bersifat historis. Maksudnya apa? Jadi sudah terjadi dulu baru kita catat, gitu ya. Jadi tidak ada yang menerawang. Jadi semuanya harus terjadi baru kita catat. Bukan kok kita nanti saya mau beli buku terus dicatat, enggak. Jadi beli buku dulu ada nota baru kita catat. Itu ya. Yang kedua, laporan keuangan bersifat umum. Maksudnya bersifat umum itu bukan berarti kalau laporan keuangan untuk investor kita baik-baikin laporan. Labarnya tak boleh besar, penjualannya tak boleh besar. Nanti kalau buat internal real, bukan begitu. Ya. Jadi laporan keuangan itu umum untuk investor, untuk kreditor, untuk bank, untuk internal itu sama semua. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Maksudnya material itu bisa diukur. Ya, jadi ada ukurannya, bukan cuma saya membeli mesin mahal, saya membeli mesin murah. Kiro mahal itu berapa, murah itu berapa. Jadi kalau catatan akuntansi itu harus bisa diukur. Materialitasnya jelas. Oke. Laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan mungkin dari teman-teman tidak asing ya, karena memang ada beberapa dari teman-teman yang memang backgroundnya sebelumnya sudah memantau. Jadi yang pertama adalah laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi itu ya berarti laporan yang disananya mencerminkan, menggambarkan laba atau rugi suatu perusahaan. Terus selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, ya, atau ekuitas pemilik. Di sana itu
baru neraca. Neraca itu adalah laporan posisi keuangan. Jadi di neraca itu nanti ada aset, ada kewajiban, itu ya. Terus ada lagi catatan atas laporan keuangan dan laporan arus kas. Itu adalah jenis-jenis dari laporan. Laporan keuangan ini tidak bisa jenengan pilih. Saya mau membuat laba rugi loh. Saya mau membuat beban ekuitas loh. Tidak bisa. Jadi harus semuanya dibuat. Kenapa? Karena memang itu urutan. Itu ya. Paham teman-teman? Oke. Dalam laporan laba rugi, ketika jenengan sudah diketahui ya labanya berapa, ruginya berapa, itu nanti akan dimasukkan di perubahan ekuitas atau di perubahan modal. Setelah itu baru dari perubahan modal itu nanti akan dimasukkan ke neraca atau laporan posisi keuangan. Itu ya. Oke, dari jenis-jenis laporan keuangan kira-kira ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi di laba rugi itu nanti pencatatannya ada penjualan. Ya. Setelah penjualan itu ada beban-beban. Jadi di sana itu laba rugi itu ya penjualan ataupun pendapatan dikurangi sama beban. Itu ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan terkait bagaimana kita mengerjakan laba rugi, bagaimana kita mengerjakan beban ekuitas. Oke, kira-kira paham semuanya? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Berarti bisa saya tutup? Bisa. Oke, ini tadi pembahasan kita terkait pemanfaatan. Jadi panjenengan harus tahu dulu akuntansi itu apa, terus isinya apa, laporan keuangan itu apa saja, terus untuk siapa, itu ya. Jadi kalau jenengan saja tidak tahu